Pemirsa, dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-163 tahun, JTV bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo menggelar basar bertema Jatim Ampuh 2022 yang digelar di alun-alun Kabupaten Sidoarjo pada 22 Januari hingga 30 Januari 2022 mendatang. Ada 120 stand yang dihadirkan di sini. Berbagai macam produk mulai dari makanan, minuman, busana, aksesoris hingga kebutuhan rumah tangga dihadirkan dalam acara ini. Selain itu, ada banyak rangkaian acara yang dihadirkan untuk menghibur warga Sidoarjo yang hadir dalam acara ini. Berikut mari kita saksikan liputan event selengkapnya. Kali pertama di masa pandemi, JTV bersama Pemkab Sidoarjo kembali menggelar acara basar di alun-alun kota Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-163 tahun. JTV bersama Pemkab Sidoarjo mengangkat tema Sidoarjo Gemilang, Maju dan Inovatif. Diharapkan dengan kegiatan basar UMKM selama 9 hari mulai dari tanggal 22 Januari hingga tanggal 30 Januari ini mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Sidoarjo di tengah pandemi COVID-19. Ahmad Mudor Ali, Bupati Sidoarjo mengatakan rangkaian kegiatan ini sebagai upaya pemerintah kabupaten ikut hadir untuk membangkitkan perekonomian pelaku UMKM yang sempat mati suri akibat COVID-19. Kegembiraan warga Sidoarjo karena setiap sore bahkan malam juga ramai terus di alun-alun. Tetapi saya harapkan ini bukan hanya selesai di sini, bukan hanya seremonial sampai di sini, masih banyak yang harus kita perbaiki, terutama untuk UMKM kita, untuk ekonomi mikro kita, sehingga ke depan Sidoarjo lebih mudah dalam menghadapi pandemi, serta tangguh secara ekonomi, diterjang apapun, insya Allah akan tetap survive selama warga Sidoarjo tetap mau dan menyadari dari Sidoarjo, oleh Sidoarjo dan untuk Sidoarjo. Hal senada juga diungkapkan Asisten Administrasi Pemerintah Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman, yang mengaku sangat berterima kasih dengan adanya program Sidoarjo Gemilang, Maju dan Inovatif. Diharapkan dengan pameran produk UMKM ini, pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo bisa terwujud. 2 tahun kita dalam kondisi pandemi ini, mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rokim, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo sekarang walaupun sudah memasuki level 1, bukan berarti itu mengurangi kewaspadaan kita, protokol kesehatan kita, ketaatan kita dalam melaksanakan kegiatan. Khususnya juga kegiatan Jatim Ampuh 2022 ini. Tetapi juga kita tidak terlalu khawatir yang berlebihan. Asalkan kita memenuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, saya yakin ini sudah melalui sebuah persiapan yang matang, melalui sebuah perencanaan yang matang. Sementara itu, dalam sambutannya, Direktur News JTV Abdul Rohim mengatakan Sidoarjo Gemilang, Maju dan Inovatif merupakan terobosan JTV sebagai TV lokal Jawa Timur untuk terus mendukung perekonomian masyarakat untuk terus bergeliat di tengah pandemi. Menyatakan diri sebagai 100% Jawa Timur, tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepada Bapak Bupati Ahmad Mudor, Gus Mudor, karena telah memberikan kepercayaan, karena tentunya kepercayaan itu juga teriringi tanggung jawab yang besar kepada kami, karena seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian, sekarang situasi pandemi juga masih belum 100% pergi dari kita. Apalagi ada varian baru Omikron, tapi tentunya kita tidak bisa berlama-lama menahan diri untuk selalu menjaga jarak. Itu sekarang sudah menjadi kesadaran yang tidak lepas dari diri kita semua. Dan tentunya dengan
segala kegiatan yang terukur dan diawasi bersama, kita jalankan satu persatu rencana sehingga geliat ekonomi dan geliat usaha khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini kembali bangkit. Dalam kegiatan Jatim Ampuh ini juga dibuka stand pengurusan Kartu Identitas Anak atau KIA. Antusiasme warga Kabupaten Sidoarjo untuk memiliki Kartu Identitas Anak sangat tinggi. Terbukti stand pengurusan selalu dipadati warga Sidoarjo. Stand pelayanan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil tidak pernah sepi pengunjung. Untuk warga yang ingin mengurus KIA, cukup datang dengan membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan pas foto 2x3 berwarna apabila anak tersebut tidak ikut. Seperti diketahui, KIA ini juga telah dicanangkan sebagai syarat pendaftaran sekolah pada tahun 2020 lalu. KIA ini juga berfungsi untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku. Terkait 10 hari ini perkembangannya cukup bagus, apalagi juga ada beberapa pelayanan publik yang diberikan di sini termasuk pembuatan KIA. Melihat antusiasme yang cukup tinggi, mungkin di beberapa bulan ini akan kita patenkan untuk bisa memberikan pelayanan lebih karena permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Balik bareng-bareng kabeh iki mesti antri. Jadi kula damel Lobi usinya 11. Jamaah Iya, tak jahe kene nang mari ayo. Warga merasa sangat terbantu dengan dibukanya stand pengurusan KIA. Meski dirinya mengaku harus antri cukup panjang. Perbaiki KIA, kan kalau 5 tahun kan belum ada fotonya. Nah, di atas 5 tahun baru ada fotonya, kan anak saya umur 7 tahun, jadi kan berubah lagi. Ke onlinean itu suruh online dulu, baru bisa. Mungkin ini alternatif aja di sini ya? Iya, alternatif. Selain stand KIA, stand dari Dinas Perizinan UMKM Sidoarjo juga tidak kalah ramainya dari sebuah warga. Dengan percepatan dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, maka nanti para pelaku UMKM akan lebih kompetitif dari sisi kualitas produk dan inovasi pemasaran. Bagaimana cara mengangkat para pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sini kita coba mengundang para pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa datang ke sini. Ayo, apapun keluhannya, syukur-syukur di saat itu juga mereka melakukan pendaftaran, saat itu juga terbit izin usahanya sudah bisa diberikan. Bupati sangat mengapresiasi antusiasme pelaku UMKM dalam mengurus perizinan. Sebab dengan mengantongi izin maka UMKM bisa lebih maju dan bersaing di pasaran. Tak hanya itu, akan ada pelatihan bagi pelaku UMKM dalam mengemas hingga memasarkan produknya. Di tahun 2022 dari 17 program ada 20.000 UMKM naik kelas. Sehingga dalam tahun ini akan kita catatkan 5.000 atau minimal 7.000 UMKM yang kemudian dari awalnya tidak ada izin, kita dorong memiliki izin. Yang aslinya manual kita akan adakan pelatihan sehingga dia terbiasa online, apalagi sekarang era pandemi. Kemudian yang awalnya packagingnya jelek, kemudian akan kita arahkan menjadi bagus. Yang sebelumnya mereknya tidak pernah didaftarkan akan kita dorong kepada Dirjen Kekayaan Hak Intelektual untuk kemudian mereknya diakui. Lah, progres-progres seperti ini yang akan kita tindak lanjuti dalam tahun 2022 sampai 2024. Tak hanya itu, kegiatan ini didukung oleh 13 perusahaan yaitu PT Kencana Maju Bersama, Universitas Terbuka, Darya Varia Laboratorium atau PT Interpariwara Global, PT Susanti Megah, PT STSJ Yamaha, Teh Pucuk Harum, PT Vita Farm yang memproduksi Viva Kosmetik, Lapis Kuku Surabaya,
PT VCI Herboris, PT Kalbe Farma Produk Promah, Bank Delta Arta, Mi Bolamas, dan Bank Jatim Cabang Sidoarjo. Jatim Ampuh 2022 Sidoarjo gemilang maju dan inovatif sebagai ajang para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo untuk memasarkan produk unggulannya ke masyarakat. Terbukti dari banyak stand yang ada, hampir 50% ada tenda UMKM dan kuliner di serbu warga. Fitriani Telaung Bauna, Marketing Support PT Kencana Maju Bersama, salah satu sponsor utama Jatim Ampuh Sidoarjo 2022, untuk merespon minat warga Sidoarjo terhadap acara ini, pihaknya juga melakukan terobosan dengan memberikan harga khusus selama pameran, tanpa mengurangi kualitas produk yang dipasarkan. Produk lokal ya, jadi memang produknya yang di Indonesia gitu. Terus habis itu ini kan keperluan untuk masyarakat umum gitu loh Mas. Jadi untuk tahun rumah kalau bingung-bingung cari bahannya bisa dikerjakan. Nah untuk hari ini kita pasarkan tentunya semua jenis produk kita. Jadi kita bawa display di sini ada ya, di belakang ini juga ada. Jadi ada dari rangka atap, plafon, atapnya, genteng, semua ada di sini Mas. Hal senada juga diungkapkan Ivana, yang juga marketing support. Pihaknya mengaku ada peningkatan penjualan produk Kencana saat program Jatim Ampuh, di mana PT Kencana Maju Bersama memproduksi berbagai produk, mulai rangka atap, plafon, pintu kamar mandi, hingga genting. Keunggulan dari produk PT Kencana Maju Bersama yaitu dari ketebalan, ukuran, dan tentunya sudah berlabel standar nasional Indonesia. Selama program Jatim Ampuh ini, PT Kencana Maju Bersama ingin memperkenalkan produk Kencana dengan harapan masyarakat semakin mengenal produk Kencana. Kebetulan selama penjualan kita di Jatim Ampuh ini, kebanyakan kita langsung serahkan ke sales, dan dari teman-teman sales pun juga merasa ada peningkatan gitu. Banyak orang yang penasaran gitu dengan produk Kencana, dan banyak juga yang menanyakan harga langsung ke salesnya begitu. Untuk produk yang ada di stand kita hari ini itu macam-macam Mas, ada mulai dari rangka atap, rangka plafon gitu, hingga pintu kamar mandi juga ada. Kita juga ada genteng juga gitu. Untuk produk Kencana sendiri, kita keunggulannya ini kita no tipu-tipu. Jadi dari ketebalan kita pasti, dari ukuran kita pasti, dan kita pasti berstandar nasional Indonesia. Kalau memborong kebetulan itu biasanya langsung ke sales ya Mas ya, karena kita tidak melakukan penjualan di sini. Kita hanya memperkenalkan saja produk Kencana begitu. Dengan adanya pameran ini, dengan adanya Jatim Ampuh ini, kita dari Kencana berharap masyarakat semakin mengenal Kencana lebih luas lagi begitu. Selain produk hasil UMKM dan juga perusahaan besar, ada juga dunia pendidikan yang ikut andil dalam kegiatan Jatim Ampuh ini, yaitu Universitas Terbuka Surabaya, di mana Universitas Terbuka ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa Universitas Terbuka merupakan universitas negeri yang terakreditasi. Bahkan lulusan Universitas Terbuka juga menjadi urutan pertama diterima menjadi CPNS. Universitas Terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri. Sekali lagi, Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Artinya, UT itu bisa diikuti oleh seluruh masyarakat asal lulus SLTA. Baik tahun sekarang, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, jadi tidak ada batasan tahun ijazah untuk masuk sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Selain itu, biaya pendidikan di Universitas Terbuka sangat murah dan terjangkau.
Bahkan bagi golongan keluarga berpenghasilan rendah akan mampu menjaga pendidikan bagi anaknya di universitas terbuka ini. Kalau UT bisa disebut perguruan tinggi paling murah se-Indonesia bahkan sedunia. Karena kalau di UT bisa menerapkan sistem kredit semester yang biayanya 1 SKS itu ada yang 36.000, ada yang 38.000, ada yang 40.000. Paling mahal 1 SKS 60.000. Nah, dengan menghitung SKS setiap semester misalnya 20 SKS, satu semester itu 20 kali 36.000, jadi cukup membayar 720.000. Nah, ini yang normal yang setiap semester. Nah, untuk yang sistem paket semester ada biaya 1.300.000, itu sudah dapat buku. Jadi modulnya sudah diberi lengkap, tinggal belajar saja. Belajar sudah nggak bayar, ujian sudah nggak bayar lagi, jadi membayarnya sudah uang kuliah tunggal. Jadi biayanya itu. Nah, di UT juga ada beasiswa, sehingga untuk mahasiswa yang punya prestasi atau mahasiswa kurang mampu bisa kuliah di UT dengan biaya dari pemerintah atau beasiswa pemerintah kabupaten. Nah, ini tadi saya sudah matur ke Bapak Bupati, mohon dukungan UT karena Pemkab bisa memberikan beasiswa kepada masyarakatnya yang kurang mampu atau masyarakat yang punya prestasi, sehingga itu nanti bisa diusulkan sebagai mahasiswa beasiswa. Oke, alhamdulillah kalau UT sudah terakreditasi, baik akreditasi nasional maupun akreditasi internasional. Rangkaian program Jatim Ampuh 2022 juga diisi dengan program Derek Dawuhe Pak Yai oleh Ustadz Zahro. Puncak peringatan Hari Jadi Sidoarjo yang bekerja sama dengan JTV melalui program Jatim Ampuh 2022 Minggu pagi memasuki penutupan dengan ditandai gowes bareng dengan Forkopimda Sidoarjo yang dimulai pukul 6 pagi dengan rute Pendopo dan finish kembali ke Pendopo Sidoarjo. Usai agenda gowes bareng Bupati Sidoarjo, diteruskan penutupan secara resmi acara Jatim Ampuh 2022 disaksikan secara langsung oleh Direktur News Abdul Rohim. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali mengatakan berterima kasih dengan adanya kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemulihan produk UMKM di tengah masa pandemi. Yang pertama yang bisa kami sampaikan bahwa di ulang tahun Sidoarjo yang ke-163 ini harapan kami ini bukan hanya seremonial tetapi menjadi salah satu momentum utama bagi seluruh aparat, bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pondasi awal untuk memajukan Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada JTV sebagai media partner yang sudah mengawal serta memastikan bahwa ulang tahun Sidoarjo ke-163 ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kemudian bisa dalam tanda kutip menggerakkan ekonomi. Ini alhamdulillah beberapa UMKM jalan, tetapi sekali lagi saya harapkan, saya himbau kepada seluruh masyarakat agar memegang teguh protokol kesehatan, apalagi per hari ini Omikron cukup tinggi terutama untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kita harus siap, kita harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan ke depan juga mampu dan tidak overload. Yang kedua, dari masyarakatnya juga harus menyadari bahwa semua yang kami lakukan per hari ini sebenarnya mengikuti apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden tentang gas rem, dan gas rem, sehingga ketika nanti memang kemudian ternyata COVID tinggi akan ada beberapa pembatasan lagi. Nah, saya harapkan pengertiannya bukan karena kami, karena ini memang harus satu kesatuan seluruh se-Indonesia untuk saling menguatkan satu dengan yang lain.
Sementara itu, terkait suksesnya Jatim Ampuh JTV, Abdul Rocky mengatakan JTV sebagai salah satu TV lokal terbesar sangat mengapresiasi terkait dukungan Pemkab Sidoarjo. Dengan pola kerjasama ini diharapkan akan berkelanjutan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri. Ya, selama 10 hari sejak tanggal 22 Januari kita sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Yang paling utama tentunya kita mengadakan acara semacam silaturahmi antar Forkopimda dengan pemirsa JTV dalam bentuk acara cuma cangkruan di pendopo kabupaten. Lalu pada Jumat malam kita bikin acara ngaji bareng Pak Yai. Saat itu kita menghadirkan Profesor Zahro, dan saat itu kita mengangkat tema pentingnya kita selalu bersabar dalam musibah dan memelihara semangat optimistis dan tidak berputus asa. Dan yang terakhir, minggu pagi ini kita mengadakan acara goes bareng bersama Pak Bupati dan jajaran Forkopimda dan Kepala UPD Kabupaten Sidoarjo. Tentu kita berharap ada kedekatan antara Pemkab Sidoarjo dengan JTV sehingga kita bisa mensupport acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemkab maupun yang inisiasinya dilakukan oleh JTV. Khususnya dalam waktu dekat kita akan memberikan apresiasi kepada para pemimpin kepala daerah yang sukses melampaui 1 tahun masa pandemi dengan selamat dan bahkan memberikan optimisme kepada warganya. Dan tentu kami tidak ragu untuk memberikan penghargaan itu kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Bapak Ahmad Mudur Ali, Gus Mudur. Semoga ini menjadi teladan dan contoh kepala daerah yang lain. Ditutup dengan acara goes bersama Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, acara Basar Jatim Ampuh yang digelar selama 9 hari di alun-alun Sidoarjo dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-163 tahun. Diharapkan dapat membawa Sidoarjo yang lebih gemilang, maju, dan inovatif sehingga dapat menyejahterakan warga Kabupaten Sidoarjo. Demikian event kali ini. Saya Selvi Wang dan tim liputan JTV undur diri. Sampai jumpa di event-event berikutnya.